tertawa terbahak-bahak, guru merasa kecerdasannya dihina dan mengusirnya keluar dari kelas. Ethan merasa lelah secara fisik dan mental, merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia, dan dengan putus asa, dia membawa ranselnya pergi dari kelas dan bolos sekolah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia luar. Melihat anak-anak lain duduk di pundak ayahnya, dia juga berharap ayahnya bisa seperti itu. Sayangnya, ayahnya hanya peduli dengan pencapaian. Kemudian dia naik bus, membentangkan kedua lengannya, merasakan angin sepoi-sepoi yang mendekat. Dia tidak pernah merasakan kebebasan seperti ini. Malamnya, Ihsan meminta kakaknya membantu menulis surat izin bolos sekolah. Keluarga. Guru tidak curiga. Bagaimanapun juga Ethan bahkan tidak mengenal huruf. Tapi akhirnya tetap diketahui oleh ayahnya. Di bawah tekanan pertanyaan keras dari ayahnya, Ethan mengakui bahwa dia membolos dan ayahnya memukulnya. Keesokan harinya, ayahnya membawanya kembali ke sekolah, mengaku kesalahan. Guru bahkan di hadapan orang tua Ethan mengatakan bahwa otaknya bermasalah. Harus diketahui bahwa bagi seorang anak yang baru berusia 8 tahun, ini bisa menyebabkan kerusakan besar. Kepala sekolah menyarankan agar Ethan bersekolah di sekolah khusus. Ayahnya benar-benar tidak bisa mendengarnya lagi. Dia merasa tidak mungkin dirinya melahirkan anak yang memiliki masalah kecerdasan. Tetapi ini adalah masalah sikap belajar Ihsan. Katanya akan mengirimnya ke sekolah asrama. Ihsan ketakutan. Saat dibully orang lain dia tidak takut. Saat dijek oleh teman sekelas dia tidak menangis. Tapi sekarang saat akan jauh dari keluarga, dia merasa takut. Dia menangis memohon pada ayahnya untuk tidak mengirimnya ke sekolah asrama. Tetapi ayahnya tetap mengirimnya pergi. Pada hari pertama kedatangannya, kepala sekolah memberitahu ayahnya bahwa mereka bahkan bisa menjinakkan kuda paling liar. Apalagi bagi Ethan yang kecil. Melihat ke arah kepergian orang tuanya, Ethan menangis terseduh-seduh. Ini akan menjadi hari-hari tergelap dalam hidupnya. Baru datang ke tempat ini, dia merasa asing dengan semuanya. Sering menangis, bahkan tidak bisa makan. Ketika tidak tahan untuk menangis, dia berlari ke kamar mandi sendirian. Tetapi setelah menangis, dia harus menghadapinya sendiri. Begitu juga dengan ibunya di rumah. Oleh karena itu, ketika merindukan anaknya, ia akan mengeluarkan gambar-gambar Ethan yang dulu. Terlihat Ethan semakin jauh dari keluarganya. Semakin jauh, sampai akhirnya menghilang di buku gambar. Ibu baru menyadari kelalaiannya terhadap Ishaan. Tiba di sini, Ishaan tidak mendapatkan kejutan. Tetapi justru menjadi lebih takut dan minder. Dia perlahan menutup diri, tidak mau bergaul dengan siapapun. Guru juga tidak memanjakannya. Setiap ada hal yang tidak memuaskan, guru melampiaskannya padanya, mengatakan dia seperti orang bodoh, tidak bisa mempelajari apapun. Teman-teman sekelas